lagi dalam perjalanan menuju ke Kidicare. Jadi Luisa ini lagi sakit panas. Kan kita berdua di belakang nih dan Jeffrey di depan. Nah ternyata sekali dipakai mau dia nih masker buat anak-anak. Ya kan Luisa? Hai, hai sayang. Bagus banget. Hai guys, balik lagi dengan gue Jeffrey. Jadi hari ini tanggal berapa ya Lus ya? Sekarang tanggal 5. Tanggal 5 ya, 5 Mei 2020. Jadi ini kita keluar untuk pertama kalinya setelah bulan Maret akhir kalau nggak salah. Kita kayaknya keluar sebelum PSBB ya? Sebelum PSBB itu kayak minggu terakhir sebelum PSBB. Nah ini hari ini kita mau ke dokter untuk anak-anak. Jadi anak kita Luisa lagi sakit. Jadi udah 2 hari ini dia sakit demam, panas. Iya. Tapi gejala-gejalanya tuh udah keluar dari 3 hari yang lalu ya kayaknya ya? Iya, udah dari 3 hari yang lalu dan dia naik turun terus. Tapi mulai parahnya tuh kemarin. Jadi panasnya tuh udah lebih dari 39 derajat dan naik turun. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang reda gitu. Kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih. Bukan sedih kayak nangis gitu. Jadi ya hari ini kita memutuskan untuk ke rumah sakit, ke dokter di hari kedua ini. Ke dokter anak ya? Nah ini sekarang kita perjalanan keluar, kita memang wajib pakai masker sebenarnya sih. Cuman kita juga sebenarnya dari rumah belum keluar kemana-mana sama sekali dalam waktu 1 bulan terakhir. Paling kita interaksi dengan orang lain tuh cuman kayak ketemu dengan Gojek aja di depan rumah ya. Gojek, GrabFood gitu-gitu. Orang JNE, kurir yang datang ke rumah. Jadi kurir yang datang. Selebihnya kita selalu transaksi lewat online gitu. Jadi nggak pernah keluar ke supermarket sekalipun gitu. Nah emang tadi waktu kita melakukan bookingan untuk ke dokter itu memang ada prosedur yang harus kita ikuti gitu. Jadi katanya sekarang untuk satu anak harus didampingi oleh 1 orang tua aja, jadi nggak boleh lebih dari 1. Itu jadi boleh lebih dari 1 pendamping. Nggak boleh lebih dari 1 pendamping. Jadi nanti si Lucy doang, mamanya yang akan turun, gua akan jaga di mobil. Terus nanti sebelum anak kita dipanggil ketemu dokter, kita cuma boleh tunggu di mobil katanya ya. Iya, jadi nanti di sana udah nggak disediain ruang tunggu, jadi kita semua harus tunggunya di mobil, nanti bakal dipanggil. Iya. Nah, terus semua yang datang juga harus pakai masker. Katanya dan maskernya juga nggak boleh masker kain. Jadi harus masker yang kayak medis gini lah ya. Iya. Anaknya juga. Anak juga harus pakai. Jadi ini kita udah biasain dulu ya. Ini baru pertama kalinya nih Luisa pakai masker ya. Iya, dan dia mau nurut. Biasanya dia nggak pernah mau ada sesuatu yang ditempel di kepala dia lah pokoknya. Ini jalanan kondisi tol dalam kota. Tadi kita dari rumah di daerah Kebonjeruk itu masih lancar, tapi kondisinya itu udah jauh lebih ramai dibanding kayak seminggu pertama PSBB sih yang sepi banget. Ini udah jauh lebih rame. Jadi mungkin orang udah terbiasa kali ya. Jadi orang semua udah mulai beraktivitas lagi kayak biasa gitu. Tapi emang kita notice udara di Jakarta jauh lebih bagus gitu. Kayak lihat sekarang aja, kayak kalian nggak pernah akan lihat awan kayak sebagus itu. Kayak gila, awannya gede banget, putih, bersih, langitnya biru gitu tuh jarang banget di Jakarta sih. Karena kayak 2 tahun terakhir tuh awan di Jakarta tuh kayak berpolusi banget, gak kelihatan awannya, udaranya berpolusi kayak abu semua, warnanya abu-abu gitu. Nah ini bersih banget, lancar. Kita akan lihat ya berapa lama kita nyampe ke dokter ya. Jadi ini posisinya ada di Sunter, kita dari Jakarta Barat. Luisa, ini dia udah nggak panas karena tadi habis minum tempra, tapi kayak naik turun gitu panasnya loh, jadi kayak nggak jelas gitu. Kadang-kadang naik panas banget, kadang-kadang nggak panas. Ini panasnya tengah-tengah. Terus ini kita udah sampai di Kidicare itu. Jadi yang pasti kita bukan nggak boleh sih, jadi kayak kita nggak mau turun dulu. Tadi si Lucy mamanya udah masuk ke dalam buat registrasi. Nanti habis registrasi kita tunggu di dalam mobil. Kita akan menunggu sampai dokternya panggil, baru kita bisa masuk ke dalam. Nah sementara kita berdua sekarang di mobil dulu.
Tadi kondisinya super lancar banget, nggak ada kemacetan sama sekali. Gue naik tol tadi dari Jakarta Barat ke Sunter. Ini memang dokter langganan kita, jadi Luisa memang sebelumnya ada masalah dengan pencernaan, pembuangan. Biasanya pembuangannya keras, berdarah, jadi kayak kita udah kayak 2 kali gitu datang ke sini. Dokternya ini cukup mahal menurut kita. Jadi kayak 2 kali terakhir itu pengobatan dan konsultasi kita kena kayak 1,8 juta per sekali datang gitu ya, plus obat gitu. Nah seharusnya emang kita udah ada janji jadwal datang buat bulan April kalau nggak salah, tapi kita skip karena kita berasa kayak belum penting-penting amat untuk keluar rumah gitu. Kecuali untuk saat ini karena dia demam, kita nggak tahu kenapa, jadi demamnya karena apa, jadi udahlah mau nggak mau harus datang kan. Ini petugasnya juga pakai baju APD, bukan APD sih ya, mungkin lebih kayak apa namanya, lebih kayak baju jas hujan kayaknya ya. Tuh ya Luisa. Nah itu Lucy juga sekarang lagi nunggu di depan kliniknya, jadi kayak nggak boleh masuk. Mungkin ngantri kali ya, jadi satu persatu keluar. Sementara dia nunggu di luar dulu. Oke, jadi sekarang gue lagi nunggu di dalam. Oke. Ya Pak. Obatnya udah selesai Pak? Oh iya. Iya. Oh si itunya? Iya, itu depan aja. Oh oke, ya, makasih. Oke, jadi gue sekarang lagi nunggu di mobil. Lucy dan anak lagi di dalam. Jadi tadi katanya ada pengecekan darah sekalian karena tadi udah kayak demamnya kayak mungkin udah terhitung 3 kali ya. Udah 3 hari, sorry. Jadi demamnya udah terhitung 3 hari. Dia hitung demam itu kalau suhu badan udah 37,5 ke atas gitu. Kalau 37,5 ke bawah masih dihitungnya masih belum demam kali ya. So sekarang kita cek darah karena udah 3 hari. Nah nanti habis itu hasilnya akan keluar, nanti baru mungkin dikasih tahu ada apa gitu ya. Tadi udah ambil obat, jadi gue udah ambil obatnya ini. Gue ambil di depan dokter, di depan kliniknya juga. Jadi gue nggak masuk, kecuali anak dan istri gue masih di dalam gitu. Sekarang udah jam 5:30, jadi mungkin udah sekitar hampir 2 jam lah ya. Lumayan lama juga. Biasanya kalau kita datang ke situ kita harus ngantri dulu di atas gitu di dalam. Tapi semenjak ada COVID ini kita ngantrinya di dalam mobil. Terus semua petugasnya pakai APD, lengkap banget. Jadi rata-rata semua petugas itu menunggu di luar kliniknya ya. Di dalam klinik mereka mengusahakan supaya kondisinya clear gitu, kayak nggak ada kepadatan. Jadi semua menunggu di mobil. Kalau kalian mau lihat, nah ini mobil semua di luar, tuh semua di mobil, tuh. Nah, jadi sekarang gue masih nunggu Lucy keluar dari dalam. Belum tahu ntar hasilnya seperti apa. Jadi kita sekalian selain ngecek demam, sekarang juga lanjut buat obat BAB-nya ya. Karena dia ada masalah di BAB. Sebelumnya tuh kayak suka buang air keras gitu, kayak sampai berdarah, nangisnya sampai histeris. Jadi kayak semenjak makan obatnya itu BAB-nya jadi lancar, jadi kayak cair gitu, jadi kayak udah jauh lebih enak lah gitu. Ya walaupun biayanya mahal banget sih, kayak 1,8 juta gitu per visit gitu. Ya tapi ini memang rekomendasi orang-orang sih, kayak semua pada rekomendasi ke dokter ini, katanya bagus gitu. Jadi gitu, kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Nanti akan gua update lagi. Jadi ini udah maghrib, udah hampir jam 6 dan Lucy belum keluar, masih di dalam. Kayak tadi mungkin nunggu hasil darah kali ya. Mungkin gue udah nggak bisa lanjutin lagi habis ini karena udah gelap dan gue udah harus nyetir. Mungkin itu aja yang bisa gue jelasin tentang prosedur prosedur pergi ke klinik anak. Dan kalau kalian ada pertanyaan kan bisa komen di bawah ini. Dan we'll see you on the next vlogs. Bye bye.